Apa kabar Box Family? Jumpa lagi dengan kisah yang super seru kali ini tanpa berlama-lama kita mulai saja. Kisahnya seorang pendeta Taoyang bernama Yun Song Si saat itu hendak memusatkan hati dan pikirannya. Tiba-tiba ada suara bergemuruh dari langit. Sebuah sambaran api menerpanya disusul seekor kunang-kunang api melesat menuju ke arahnya. Dengan sekali kibas binatang itu pun jatuh. Hati ini formasi langit telah dibuka. Akan ada Jenderal Xing yang akan menegakkan keadilan di bumi. Sebuah gumpalan api meluncur sangat deras menuju ke bumi. Di kediaman dinasti Qixi, sang Raja Marquis merasakan fenomena aneh pada prajuritnya. Mereka diserang serangga kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Serangga-serangga itu pun juga menyerang dirinya. Dengan kekuatannya ia menghadang serangan itu. Di Menara Bintang Shao ke dinasti, sang serangan kunang-kunang itu justru lebih dahsyat dan dalam jumlah yang lebih banyak. Para prajurit banyak yang jadi korban dan kebanyakan tubuh mereka hangus terbakar ketika diterjang binatang itu. Penasehat Wen dan wakilnya manusia bertopeng memperhatikan semua itu dari atap menara. Gumpalan api itu jatuh di tempat klan burung. Penasehat Wen dan wakilnya mendatangi ketua klan burung. Bersamaan dengan itu pendeta Yun Song Si juga datang ke situ. Tiba-tiba ketua klan mendapat sayap petir dan angin dari langit yang harus diberikan pada salah satu dari dua orang bayi di hadapannya. Akhirnya sayap dan angin memasukkan sayap petir dan angin ke salah satu bayi. Dan ia pun tewas seketika. Penasehat Wen mencoba mengambil bayi itu, tapi si pendeta menghalanginya. Akhirnya terjadilah pertempuran dahsyat antara keduanya. Pendeta mempunyai kekuatan Taoisme yang tinggi, sementara penasehat Wen sangat tinggi ilmu sihirnya. Mereka pun mengeluarkan jurus pamungkasnya dan saling beradu si udara. Keduanya sama-sama terjungkang cukup jauh ke belakang. Penasehat Wen langsung dibawa kabur dari pertempuran itu oleh wakilnya. Marquis sampai di tempat klan burung dan menemukan dua bayi itu. Pendeta juga muncul di situ meminta Marquis memelihara mereka. Bayi yang menerima sayap petir dan angin bernama Xin Huan, sedang penerus klan burung adalah Lei Shengxi. 18 tahun kemudian mereka telah dibesarkan oleh Marquis. Lei terlihat sedang mencoba siap buatannya. Tapi ternyata sayap itu tak bisa menerbangkannya, malah membuat ia terjatuh mencium tanah. Lei menghukum anak-anak kampung yang menertawakannya. Untung Xin Huan segera menegahi mereka. Di depan ayahnya Marquis, Lei Shengxi kelihatan bandel, sedang Huan begitu patuh. Hari itu mereka disuruh menghadap ayahnya guna mengambil tongkat di hutan dewa. Lei tak mau ketinggalan, begitu juga teman wanita akan berangkat menemani Huan. Mereka bertiga akhirnya sampai di pegunungan hutan dewa. Melalui peta yang dibawa, Huan akhirnya tiba di makam kuno di hutan dewa. Tiba-tiba di depan mereka muncul tembok monumen di depan mereka. Lei berusaha menghancurkan monumen itu, tapi gagal. Mereka dikejutkan hancurnya monumen itu dan muncul patung dewa membawa tongkat emas. Huan perlahan mendatangi patung itu. Diambilnya tongkat itu, berapa kali dicoba mengambilnya selalu gagal, bahkan tubuh Huan terpental. Lei kemudian mencoba mengambilnya dan ternyata ia berhasil. Di Menara Bintang justru merasa senang, terlihat penasehat Wen tersenyum karena sebentar lagi pemusnah dewanya selesai. Marquis menyambut kedatangan Huan yang akan menjadi Jenderal Xing selanjutnya. Sementara Lei dengan lagak tengilnya masuk sambil membawa tongkat emas. Pendeta menyadari sesuatu yang tak benar, segera menarik tongkat itu masuk ke dalam bajunya. Besoknya Huan yang baru saja dikukuhkan sebagai Jenderal Xing berangkat bersama pendeta ke Gunung Guangan untuk berlatih. Tibalah malam itu pendeta dan Huan di hutan pegunungan Guangan. Pendeta menjelaskan semua kekeliruan ini. Seharusnya Jenderal Xing adalah Lei Shengxi. Dan Huan harus rela memberikan sayap petir dan angin kepada Lei. Marquis muncul juga saat itu, berusaha meyakinkan Huan menerima takdirnya. Tiba-tiba mereka bertiga diserang orang yang tak dikenal. Ternyata dia hanya ingin menculik Huan. Setelah berhasil membawa Huan, ia pun kabur meninggalkan tempat itu. Tak disangka Huan bersama penasehat Wen saat ini. Dengan kekuatan sihirnya, penasehat Wen memperlihatkan gambaran klannya yang telah dihancurkan Marquis. Kini Wen mempengaruhi Huan untuk bekerja sama dengannya. Wen akan menumbuhkan sayap petir dan angin menyerap kekuatan Lei Shengxi dan menjadikan Jenderal Xing. Sementara Lei mondar-mandir kebingungan mengetahui Xin Huan ditahan Wei. Pendeta dan Marquis menjelaskan panjang lebar agar Lei menyelamatkan Huan dan mengambil sayap petir dan angin. Lei bersedia dalam misi itu asalkan bersama Xing si teman wanitanya. Lei dan Xing dibawa terbang pendeta dan ditutunkan di suatu tempat. Wei sibuk melatih Huan untuk membuka formasi 4 arah. Pendeta menjelaskan pada Lei bahwa kekuatan sihir Wei akan membesar ketika bisa menyesatkan Huan.
Kali ini Huan bertekad ingin menjadi Jenderal Xing dan mengaktifkan sayap petir dan angin. Lei pun bertekad akan membawa Huan pulang ke rumah. Pendeta mencoba membuka akar dewa di tubuh Lei, tapi sepertinya si pendeta sulit menemukannya. Sementara itu Huan terus berlatih dan formasi pemusnah dewa semakin besar kekuatannya. Huan semakin tak sabar dengan tak terbukanya sayap petir dan angin dari tubuhnya. Wei datang dan kembali menghasut Huan untuk memusnahkan Lei terlebih dahulu. Pendeta memutuskan menggunakan toyok jarum yang ditancapkan ke kepala Lei agar akar dewa segera terbuka. Setelah akar dewa terbuka, Lei benar-benar merasakan kekuatan yang sangat besar di dalam dirinya. Kini pendeta yakin bahwa Lei adalah Jenderal Xing dan harus minum ramuannya. Di kediaman Marquis, Huan mendatangi ayah angkatnya itu dan membawanya ke Menara Bintang. Hari itu pendeta sibuk melatih Lei. Di saat baru memulai latihan, pendeta Lei mendapat firasat bahwa Marquis telah ditangkap oleh penasehat Wei. Mendengar hal itu, Lei tak sabar ingin membebaskan ayah angkatnya. Akhirnya pendeta memberikan buah naga emas pada Lei agar bisa mengalahkan penasehat Wei nantinya. Huan yang sudah kalap dan terpengatu oleh hasutan Wei terus menyerahkan Marquis. Dengan senjatanya, Huan memukul Marquis dengan cukup keras. Ketika Huan yang merasa diperlakukan tidak adil itu mencoba mengayunkan senjatanya ke Marquis, Lei datang serangan Huan. Lei mencoba Huan untuk tak bertindak berlebihan pada ayah angkat mereka. Tapi Huan punya pendapat sendiri dan ingin menjadi dirinya sendiri. Selama ini orang-orang yang menyayanginya hanya ingin kematiannya. Kemudian Huan meloncat dan menyerang Lei. Pertempuran adik kakak kandung ini pun tak bisa dihindarkan. Huan menyerang Lei dengan sepenuh hati, sementara Lei terus saja menghindari Huan. Suatu saat Huan mampu menjatuhkan Lei. Xing yang mencoba mencegah Huan membunuh adiknya tak luput dari pukulan jarak jauh Huan. Hingga akhirnya Huan menghujamkan tombaknya ke tubuh Lei. Huan mengurungkan niatnya ketika melihat kenangan masa kecilnya bersama Lei dan membiarkan mereka pergi. Sampai di tempat Marquis, Lei menyayangkan ayah angkatnya yang tak jujur mengatakan padanya jika mengambil sayap petir dan angin dari Huan berarti menghilangkan nyawanya. Marquis hanya bisa menjelaskan semua itu dilakukan karena harus menjalani takdir semata. Lei akhirnya bisa menerima dan sepertinya punya cara sendiri untuk menyelamatkan Huan. Di Menara Bintang, Huan tak terima Wei membohongi dan memanfaatkan dirinya. Tapi justru Wei bisa mempengaruhi Huan lagi untuk masuk formasi 4 arah dan menjadikannya iblis yang tak terkalahkan. Pasukan hitam Saoge mulai menyerang wilayah-wilayah dinasti Qi. Marquis memutuskan untuk berperang habis-habisan dengan pasukan hitam itu. Di dalam formasi 4 arah, Huan bertekad membunuh Lei Shengxi dan bersiap menjadi iblis yang tak terkalahkan. Dari Menara Bintang, Wei melihat salah satu pintu pemusnah dewa telah terbuka. Lei masuk ke tempat Huan melakukan peningkatan kekuatannya. Betapa terkejutnya Lei melihat Huan seperti sudah berubah. Lei dan Xing memutuskan pergi dari situ, tapi Huan menghadangnya. Terjadilah kembali pertarungan super dahsyat adik kakak ini. Kali ini Lei mampu mengimbangi Huan, bahkan memukul Huan dengan tongkatnya. Huan tak main-main, ia pun berubah mengeluarkan sayap petir dan angin. Kali ini Lei dihajar Huan habis-habisan dan pada akhirnya tombak Huan pun menembus tubuh Lei. Di kediaman, Marquis sudah merasakan kesedihan teramat dalam. Dalam sebulan, Marquis telah kehilangan 2 putranya. Satu meninggalkan rumah, satunya meninggal dunia. Pendeta datang menemui Marquis dan menjelaskan bahwa Lei tak mungkin mati karena telah memakan buah naga. Akhirnya pendeta mengajak Marquis dan Xing mencari keberadaan Lei. Di tempat Wei, Lei dalam keadaan terikat rantai tubuhnya. Huan ternyata tak bisa menyerap kekuatan Jenderal Xing yang ada di tubuh Lei. Wei mengajak Huan ke tempat formasi pemusnah dewa. Sampai di tempat itu, Wei memukul Huan dari belakang dengan kekuatannya dan menyerap kekuatan sesat dalam diri Huan. Saat itulah Huan tahu kalau pembunuh ayah kandungnya serta pemusnah klan burung adalah Wei. Pendeta dan Xing datang membebaskan Lei. Mereka pun segera mendatangi Wei. Lei terkejut melihat Huan dalam keadaan tak berdaya. Pendeta segera menyelamatkan Huan. Tiba-tiba formasi pemusnah dewa aktif. Pendeta mengajak mereka keluar untuk melihat formasi dewa. Tiba-tiba pasukan hitam Wei menyerang mereka. Pendeta dengan mudah membuat kocar-kacir para prajurit. Mereka semua bukan tandingan pendeta. Wakil Menara Bintang pun turun tangan. Ia mengarahkan senjatanya ke Lei, tapi Xing memasang badannya menghadang senjata manusia bertopeng itu. Lei segera mengeluarkan kekuatannya yang membuyarkan para penyerang terpental berjatuhan. Formasi pemusnah dewa semakin meningkat kekuatannya.
Gumpalan warna merah formasi pemusnah dewa menjalar ke atas langit. Gumpalan itu semakin membesar. Lei dan Huan langsung bertindak, mereka terbang menuju ke langit. Sampai di atas, Huan pun menyerahkan sayap petir dan anginnya kepada Lei, lalu Huan terjatuh masuk dalam pusaran formasi pemusnah dewa. Bayagan Xing datang menemui Lei, ia mengatakan bangga mendampingi Lei sebagai Jenderal Xing. Dan Xing mengatakan jalan terakhir membuka formasi dewa. Lei harus bersedia ditelan oleh buah naga emas. Lei akan kehilangan kontrol pada dirinya dan ia akan merasakan kesepian dalam kesendirian yang panjang. Di saat Lei merasakan semua itu, formasi dewa pun terbuka. Bola-bola api dari langit berhamburan menuju bumi. Kini bumi kembali damai dan sejahtera. Sampai di sini perjumpaan kita, jangan lupa subscribe.